Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ismar dari PPDS Ilmu Bedah KUI Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang komunitas duodenal obstruction atau yang kita kenal dengan atresia duodenum. Kelainan kongenital ini cukup sering kita temukan. Pada tahun 1733 sudah menemukan kasus ini, 2 kasus dengan atresia duodenum. Insidennya kira-kira 1 dari 5.000 sampai 10.000 kelahiran hidup. Bentuk kelahirannya umumnya adalah bentuk atresia duodenal. Vidal tahun 1905 berhasil melakukan atau menangani pasien dengan atresia duodenum. Vidal melakukan gastroenostomi, dan Ernest tahun 1914 yang pertama melakukan duodenoionostomi untuk pasien dengan atresia duodenum. Dari statistik, 40% atresia intestinal ditemukan di duodenum berupa atresia duodenum, dan 85% atresia duodenum atresianya terletak di distal ampula patri. 20-40% dengan atresia disertai dengan Down syndrome. Dan kalau kita balik, 8% pasien dengan Down syndrome disertai dengan duodenal atresia. Dengan berkembangnya ilmu anestesi dan ilmu intensive care pada neonatus, angka harapan hidup pada pasien dengan atresia duodenum meningkat sekitar 65%. Umumnya penyebab kematian kalau atresia duodenum disertai dengan kelainan kongenital lain atau ada komplikasi pernapasan atau pasien prematur atau komplikasi anastomose waktu kita melakukan tindakan operasi. Seperti yang kami sebut di awal, peningkatan angka umur harapan hidup ada hubungannya dengan early diagnosis dan adanya perbaikan penanganan pasien perioperatif. Meningkatnya ilmu anestesi, terutama anestesi pediatrik, dan tidak kalah pentingnya tentu sudah berkembangnya ilmu teknik operasi pada pasien neonatus pada saat ini. Penyebab pasti daripada atresia duodenum tidak diketahui, tapi erat hubungannya dengan proses embriologi. Dan kejadian atresia duodenum berbeda dengan atresia intestinal yang lain. Pada atresia duodenum terjadi karena gangguan atau kegagalan rekanalisasi daripada pembentukan duodenum. Tahun 1900, Tendler mengemukakan teori tentang perkembangan duodenum yang normal. Kalau kita lihat secara embriologi, pembentukan duodenum melalui beberapa tahap. Duodenum berkembang dalam 2 bagian. Bagian kranial berasal dari foregut, sedangkan bagian kauda berasal dari midgut. Pada minggu keempat kehamilan, duodenum berbentuk seperti tabung yang padat yang dilapisi oleh sel mesenkim. Di dalam tabung yang padat tersebut akan terjadi proliferasi epitel sehingga akan memenuhi isi tabung. Pada minggu ke-8 dan 10, proliferasi epitel yang terkumpul di dalam tabung tadi mengalami apoptosis. Artinya sel epitel dalam tabung tadi sebagian bunuh diri sehingga terbentuk vakuol di dalam tabung atau rongga di dalam tabung. Selanjutnya, antara dinding vakuol atau bola-bola dalam tabung tadi akan mengalami obliterasi sehingga akhirnya terbentuk saluran atau lumen duodenum. Kegagalan atau tidak sempurnanya obliterasi tadi akan menyebabkan gangguan rekanalisasi. Gangguan rekanalisasi bisa dalam bentuk atresia duodenum atau duodenal stenosis atau diafragma duodenum.
Atresia duodenum tadi dapat dibagi dalam dua tipe. Pertama, tipe intrinsik, apabila obstruksi pada duodenum tadi terdapat di dalam lumen. Termasuk di sini adalah atresia dan stenosis. Sedangkan tipe yang kedua adalah ekstrinsik, seperti adanya band di duodenum atau congenital lead band, atau ada anula pankreas atau preduodenal portal vein, atau adanya duplikasi. Gray dan Skandalakis mengklasifikasikan atresia duodenum ini berdasarkan anatomis. Pertama, tipe 1, itu yang paling sering, itu berupa membran, bisa membran itu dalam bentuk mukosa atau submukosa di dalam lumen duodenum. Kadang-kadang membran tadi memanjang membentuk windsock, dan web atau diafragma duodenum tadi bisa mengalami penetrating atau ada lubang di tengahnya. Biasanya satu diafragma di duodenum. Pada tipe 2, atresia pada duodenum yang dihubungkan oleh jaringan. Yang ketiga, atresia duodenum betul-betul ada gap antara segmen proksimal dan sebagian distal. Dan pada tipe ini sering disertai oleh kelainan kongenital pada saluran biliar. Atresia duodenum ini sering disertai oleh kelainan kongenital yang lain, hampir 38-55%. Dan yang paling sering yaitu prematuritas atau Down syndrome sekitar 30%, ada kelainan jantung sekitar 23-34%. Kelainan kongenital lain, atresia esophagus atau kelainan saluran empedu atau pankreas, bisa dalam bentuk koledokalkis, anula pankreas, atau duplikasi daripada saluran biliar. Selanjutnya, kelainan kongenital lain adalah malrotasi atau situs inversus, periduodenal portal vein, anulatal malformasi, dan atresia intestinal lainnya. Bisa kloaka atau kelainan kongenital dari traktus urinarius. Bisa juga atresia duodenum merupakan bagian dari Pancourt syndrome yang ditandai oleh adanya abnormality daripada jari dan bronchomesofalangia dan hipoplasia daripada ibu jari dan sindaktili. Juga bagian daripada sindroma Strome, bisa apelpil intestinal atresia, ada microcephalus. Biasanya waktu kehamilan ibu pasien dengan polyhydramnion hampir sekitar 30-60%. Dan setelah lahir, bayinya biasanya dengan muntah 24 jam, setelah 24 jam biasanya muntah. Biasanya muntahnya hijau, hampir 85% dengan muntah hijau. Tergantung daripada di mana letak obstruksinya. Apabila obstruksi tadi letaknya di bawah ampula bakteri, muntahnya pasti hijau. Demikian juga sebaliknya, apabila obstruksinya di atas ampula bakteri, pasien dengan muntah non-bilus. Dan perlu diingat juga, pasien tidak ada keluhan dengan mekonium. Biasanya mekonium pertama tetap keluar, sehingga sering meragukan diagnosa. Dari pemeriksaan fisik, abdomen tidak distensi, kalaupun distensi terbatas di epigastrium akibat dilatasi daripada lambung dan duodenum. Kalau kasus yang terlambat atau late case, biasanya pasien datang dengan dehidrasi dan gangguan elektrolit. Dan sering yang terlambat diagnosanya adalah yang penetrating dan muncul dengan gejala
episode muntah yang berulang. Ada gangguan gagal tumbuh, ada gastroesophageal reflux atau aspirasi. Pemeriksaan penunjang pada waktu prenatal sudah bisa kita diagnosa dengan USG hampir 30-60%. Kita temukan waktu USG adanya dilatasi daripada lambung dan ada double bubble sign. Ibu datang dengan polyhydramnion dan juga perlu kita periksa adanya karyotype analisis apabila duodenal atresia disertai oleh Down syndrome. Pada ronsen foto polos abdomen atau bibigram, biasanya sudah bisa kita mendiagnosa pasien dengan atresia duodenum. Gambaran klasiknya adalah double bubble appearance. Tanda double bubble appearance lebih nyata kita lihat kalau pasien sebelumnya belum dipasang NGT. Dan kalau sudah terpasang NGT atau OGT, pasti gambaran double bubble appearance sulit dinilai. Itu kalau kita curigai pasien dengan atresia duodenum, bisa kita masukkan udara via NGT atau OGT. Setelah dilakukan pemeriksaan ronsen foto, kita aspirasi lagi udara yang kita masukkan via NGT atau OGT tadi. Yang sering juga kita lupakan, kadang-kadang pada atresia duodenum masih bisa kita temukan adanya udara di bagian distal. Umumnya udara minimal sekali. Itu bisa disebabkan oleh adanya penetrating web atau adanya bifid daripada common bile duct, di mana satu ujungnya di proksimal daripada obstruksi, sedangkan yang lainnya di distal daripada obstruksi, sehingga saluran empedu tadi berfungsi sebagai jalannya udara. Pemeriksaan kontras betulnya tidak diperlukan. Ada ahli mengatakan dengan foto polos saja sudah cukup sebagai kontras. Itu namanya kontras negatif. Kalaupun harus dilakukan dengan hati-hati supaya jangan terjadi aspirasi pneumonia. Dan juga kalau kita meragukan diagnosa pasien dengan atresia duodenum. Di samping untuk memastikan diagnosa, pemeriksaan kontras juga bisa mengeksklud adanya malrotasi dengan volvulus atau adanya duodenal duplikasi atau ada duodenal web dengan penetrating. Pemeriksaan ekokardiografi diperlukan karena seperti yang diterangkan di depan, pasien dengan atresia duodenum sering disertai oleh kelainan kongenital jantung, dan USG diperlukan untuk melihat ada kelainan di ginjal atau ada duplikasi atau adanya anular pankreas. Manajemen daripada atresia duodenal adalah tindakan operatif, jadi tidak ada tempat untuk melakukan tindakan konservatif pada pasien dengan atresia duodenum. Demikianlah paparan singkat mengenai atresia duodenum. Semoga bermanfaat. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.